Ya teman-teman, jadi karena ini sudah ditutup, terus pintu juga kecil, sementara torennya cukup besar, akhirnya toren nggak bisa masuk ke sini. Ini cukup panjang nih perjuangannya nih, cukup berat untuk menaikkan torennya. Nah ini udah naik sampai atap kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, sore ini kita kembali ke rumah Bapak Marzuki. Ini sudah bulan kedua renovasi rumah Bapak Marzuki. Nah ini tahap akhir kita menunggu datangnya toren. Jadi penguin ini kita lagi nunggu untuk dipasang penampungan ini untuk di rumah Bapak Marzuki. Ya, ini kita lagi tunggu, mudah-mudahan sebentar lagi nih sampai torennya nanti akan langsung dipasang di belakang. Ya, ikuti terus vlog kami kali ini. Ya teman-teman, ini toren air penguin sudah datang. Karena sebenarnya pengerjaan ini sudah dimulai, cuman kita memang sudah beberapa hari nggak kesini. Ya mungkin tiangnya sudah dibikin tempat dudukannya. Nah ini kita baru beli penguinnya. Ya teman-teman, jadi nggak bisa lewat. Torennya nggak bisa lewat, jadi harus masuk dari samping. Ya teman-teman, ini sudah ternyata saya sudah 3 hari nggak kesini. Kita serahkan pengerjaannya ke orang tukang. Nah ini sudah dipagar, sudah dikasih pagar pembatas antara rumah tetangga. Kemudian sumur juga sudah ditutup. Sumur sudah ditutup. Dan barang-barang yang di sini yang tidak terpakai, barang-barang yang sepertinya memang sudah rongsok dan sudah dibuang. Ya teman-teman, jadi karena ini sudah ditutup, terus pintu juga kecil, sementara torennya cukup besar, akhirnya toren nggak bisa masuk ke sini. Kemudian harus lewat dari luar rumah tetangga. Dari sana nanti dinaikin ke atas dan ada yang menyambut dari sini nanti. Oh ya Pak, jadi untuk saluran pembuangan dari kamar mandi air, ya saluran pembuangan air ya. Iya. Ini sebaiknya dikasih saluran Pak ke sini, Ke sana. Iya. Kalau kayak gini kan, ini kan air nih dari kamar mandi, Iya. meluber kemana-mana nih Pak airnya. Iya. Ya. Sementara kita kan nanti kan mau bikin dapur kotor nih di sini. Iya. Ya, dapur tungku. Iya. Ya bisa barengnya kalau nggak peralon nggak bisa. Enggak. Sebenarnya awalnya harusnya sih digali aja gitu Pak. Iya. Cuman ini kan udah jadi kan nggak enak bongkar-bongkar, sayang. Dikasih kayak selokan gitu. Iya. Ya paling nih solusinya galon aja biar nggak bongkar-bongkar ini lagi. Iya. Galon, paralon aja. Paralon ya. Nah, biar nggak bongkar-bongkar. Aja ya. Iya. Dibikin. Nah, gini aja. Ini cukup panjang nih perjuangannya nih, cukup berat untuk menaikkan torennya. Nah ini udah naik sampai atap kamar mandi. Jadi alhamdulillah ini akhirnya toren sudah di posisi yang semestinya, yang sudah disediakan. Nah sekarang kita sudah bersama Bapak Marzuki, Bu Saimah. Pak Marzuki, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi pagi ini ngapain aja?
Ya habis bangun tidur tuh cuci piring, cuci gelas, cuci baju mah belum ya. Ya istirahat duduk itu ngebantuin Pak Jemain itu tuh ngaji-ngaji itu. Oh, Bapak bantuin? Iya, bantuin tuh ngaji-ngaji. Habis itu kan udah nggak ada yang dikerjain tuh ya, nunggu Bapak tuh bawa ini tampungan itu. Ya saya udah nggak ada, udah nungguin Bapak aja. Ya saya mau tinggal dulu di sana, mau ke musola kerja bakti. Paling setengah jam lah, orang banyak saya ngaduk gitu. Ya. Nah, kalau untuk di rumah nih Pak, artinya sekarang nih semua pekerjaan rumah Bapak Marzuki yang ngerjain semua ya? Yang ngebersihin itu ya. Semua Bapak? Iya. Mulai dari pekerjaan rumah tangga, memasak, cuci piring, cuci baju, bersih-bersih rumah, menyapu, ngepel, semua Bapak Marzuki? Iya, saya Pak. Kalau saya mah nggak betah apa ya, kalau nyuruh-nyuruh adik tuh males sih. Mending iya langsung dikerjain. Kalau Pak Sari? Iya. Dia nggak mau bantuin? Enggak. Paling saya ngalahin tuh Musa sendiri aja. Kalau ada tuh anak yang kecil Sepul tuh ngebantuin. Oh, Sepul bantuin. Nah, kemarin kan saya udah banyak ngobrol tuh dengan Suki Pak. Iya. Sudah banyak nasihat untuk Suki. Iya. Dan mungkin Bapak juga udah banyak nasihatin anak juga ya. Ibarat makanan udah kenyang. Iya. Nah, gimana Pak sekarang ini? Ada nggak perubahannya? Iya. Sikap-sikap dia bagaimana? Ya alhamdulillah Pak ya. Kemarin tuh ya sulit itu ya. Ya pulang jam 11 tidur itu ya. Terus sampai semalam pulang jam 10 lah tidur. Ngomong dianya, Pak saya ini mau ngetim gitu. Ya kalau ada Bapak ngomong aja di Bapak. Kalau kamunya serius, nggak tanggung-tanggung, ya nggak apa-apa. Kalau setengah-setengah mah ya tadi itu apa sih? Itu biarlah aja orang saya yang nganggur, biar jangan begadang. Ya bagus kalau gitu. Ya, jadi saya masih sesuai dengan omongan awal saya. Kalau Suki meminta ke saya, saya siapin. Tapi kalau dia diam aja, saya juga diam. Ya, kalau Bapak, ya saya nggak mau Bapak yang nyampein ke saya. Saya pingin dia sendiri yang meminta ke saya, Pak, saya pingin usaha cuci motor. Saya siapin. Tapi kalau dia nggak ngomong, saya juga akan diam. Ya, saya nggak meminta Bapak untuk ngomong ke saya. Kemarin nggak udah ngomong aja sama Bapak. Cuman Bapak kamu nggak ngomong, orang kamu yang bakal usaha. Ngomong terang-terangan kalau Bapak kesini. Mau apa kayak mau apa ngomong. Asal kamunya yang sungguh-sungguh dan setengah-setengah. Kan gitu. Kalau untuk bangunnya gimana Pak? Bangun tidurnya gimana? Saya tadi tidur. Tadi ada Bapak kan ya itu ya. Tadi kan ada Bapak. Ya langsung jelaskan bangun ya. Bapak iya Bapak atas ya. Ya bangun kan tadi kan. Tadi saya datang tuh baru bangun. Iya langsung kan apa kan. Tadinya mau udah bangun duduk aja. Pak Samudin nasehatin sama si Bule. Kalau ada Bapak tuh kalau bangun langsung. Jangan udah bangun duduk aja, kata Samudi itu. Sebenarnya kan gini Pak, ini perlu diluruskan ini sebenarnya ya. Bukan hanya karena ada saya langsung bangun, bukan begitu. Maksudnya tuh bukan itu. Bukan sayanya, tapi ke siapapun. Ya, siapapun tamunya, yang namanya tamu itu tamu itu disambut. Artinya disapa, tamu itu disalam gitu. Bukan saya doang Pak. Ya, artinya ini perlu diluruskan. Takutnya nanti ada yang menyelewengkan omongan ini, ada yang bilang kok Pak Asir begitu amat harus disambut, harus disalam. Bukan. Nah, bukan itu maksudnya. Ini maksudnya attitude seseorang itu menyambut tamu ya. Jadi bukan saya aja, siapapun tamunya yang berkunjung ke rumah kita ya disapa, disalam gitu. Dan itu maksud saya seperti itu ya. Jadi kita ingin memperbaiki sikap
attitude, tata krama anak-anak ini yang selama ini mungkin mereka nggak tahu, mereka nggak pernah dapat pengajaran, apalagi Suki memang tidak bersekolah, jadi dia tidak paham bagaimana bersikap yang baik, pendidikan kurang, ya Pak ya. Orang tua mah jadi soal kalau tidur jangan ngeliatin waktu, cepat bangun, takut ada tamu, ada apa tuh, ya ada tamu ya silakan tuh, ada meluk salam, waalaikumsalam, ada apa dari mana kan gitu. Betul. Kadang-kadang assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau ada saya, siapa itu? Waalaikumsalam. Ada ya tahu kedengaran, tahu nggak itu Pak ya? Mereka dengar Pak, anak-anak itu begitu, mereka tuh dengar, tapi dia merasa bukan tamu dia, bukan urusan dia. Nah baru dia cuek, nggak peduli gitu. Nah itu yang sebenarnya saya nggak mau Pak. Jadi siapapun yang datang ke rumah kita, berarti itu kan tamu itu dimuliakan. Ya seharusnya mau. Itu kita nggak sopan, orang udah teriak-teriak di luar, dia tidur aja, diam aja, main HP, itu tuh nggak bagus. Nah itu yang sebenarnya yang saya pengen robah itu Pak. Sebenarnya saya bicara kayak gini nih, untungnya buat saya ini nggak ada sebenarnya Pak. Tapi saya ingin Suki ini berubah Pak, biar masa depan itu masih panjang. Jadi dia bisa kepake kemana-mana. Kalau udah bersikap yang baik dimanapun dia berada. Seharusnya mau walaupun orang perlu sama dia guys, harusnya mau ditalangin lah. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Mau cari siapa? Kan begitu. Harusnya begitu Pak. Nah nanti kalau saya terus yang ngomong, nanti dia marah ke saya. Nanti Bapak pelan-pelan sampaikan lagi. Kalau ada tamu tuh disamperin keluar. Orang udah teriak-teriak, ketok-ketok, assalamualaikum, diam aja karena merasa bukan tamu dia. Nah itu tuh nggak boleh. Nah ini saya melihat Saiful ini cukup baik. Kalau untuk Saiful saya pikir dia lebih paham kalau menurut saya. Saiful lebih paham, lebih ada attitude dan tata keramanya. Masih bisa. Karena Saiful kan tamat SD Pak ya. Dia mengenyam bangku pendidikan. Kalau Suki karena memang nggak ada pendidikan. Kelas 2 SD dia berhenti. Ya, baru naik kelas 2. Artinya ini nggak sekolah. Ya, jadi kita nggak bisa terlalu menyalahkan Suki juga karena memang nggak dapat pendidikan. Ya, nah tugas kita nanti. Makanya saya memang agak keras. Terus ngomong terus ke Suki. Nah sekarang kita beralih ke pembicaraan tentang rumah nih. Ya Pak, rumah ini kan kita sudah kurang lebih 2 bulan Pak ya. 2 bulan pengerjaan rumah ini. Sebenarnya 2 bulan ini bukan berarti bekerja terus selama 2 bulan, bukan. Jadi mulai dari perencanaan, ada waktu-waktu berhentinya, tidak bekerjanya. Nah sekarang ini udah bulan kedua Pak ya. Dan sekarang ini sudah 90%. Dan yang 10%-nya lagi dikerjakan ini. Ya. Nah lagi dikerjakan, bikin toren Pak ya, bikin toren, kemudian saluran-saluran air. Habis itu udah 100%. Rumah ini selesai. Ya, harapan saya nanti ketika rumah ini sudah 100% selesai, artinya ini sudah tanggung jawab keluarga ini. Ya, tanggung jawab Bapak beserta anak-anak merawat rumah ini. Ya, jangan sampai rumah yang sudah kita renovasi terbengkalai lagi, tidak terawat. Ya, kita tidak mau seperti itu. Karena sedih rasanya ketika perjuangan kita, ketika kita sudah berjuang dan sudah mencapai puncaknya, kemudian diterlantarkan, tidak diurus. Nah itu rasanya sia-sia perjuangan kita Pak. Saya berharap ketika besok-besok saya ke sini, rumah ini masih terawat, masih indah, bersih, nyaman. Jangan sampai rumah ini terlihat berantakan lagi, kayak dulu, barang numpuk sana sini. Nah itu jangan sampai terulang lagi. Karena rumah yang nyaman itu Pak, rumah yang indah itu membuat kita itu
pikiran tuh tenang. Iya. Ya, pikiran tenang. Pikiran kita tuh jadi positif, Pak. Iya. Tetapi kalau rumah kita sudah sumpek, banyak barang-barang rongsok yang nggak berguna, kotor, sampah di mana-mana, Iya. itu memberikan aura negatif terhadap rumah dan diri kita. Iya. Gitu. Nah, kalau rumah seperti ini sudah rapi, melihat Bapak Marzuki dan Ibu Saimahnya pun sepertinya ada melihat orangnya. Iya. Ketika kita bandingkan melihat awal-awal bertemu dulu, mohon maaf, bukan menghina fisik, Bapak dan Ibu Saimah dan yang lain-lainnya itu terlihat kusam, kucel. Nah, dengan perubahan rumah ini, otomatis itu merubah aura dan tampilan Bapak Ibu juga. Penghuni rumah ini jadi berubah. Sangat berbeda, teman-teman. Jika kita bandingkan awal bertemu, sebenarnya mereka ini tidak ada yang kita poles, tetapi dengan pancaran rumah ini akan berimbas ke tubuh dia dan ke kepribadian mereka juga. Gitu. Jadi berubah. Nanti boleh direndengin tampilan foto mereka awal bertemu dengan yang sekarang ini. Pasti lebih bercahaya sekarang. Tetangga ngebilangin Pak ya, enak, emang juga udah bersih. Jadi pada duduknya di situ ya, kadang-kadang ya yang biasa nggak kesini Pak. Iya. Gitu. Karena aura rumah ini sudah positif. Iya. Iya, seperti yang Bapak bilang tadi, yang nggak biasa kesini jadi kesini. Karena rumah ini sudah menarik, Pak. Iya. Sudah menarik, auranya tuh sudah positif, sudah menarik orang di sini kan. Karena saya perhatikan, teman, jujur aja. Setiap saya ke sini selalu ada tetangga, gitu kan, ada tetangga berkunjung ke sini. Jadi sudah senang, sudah happy berada di rumah ini. Jadi tidak menimbulkan kusut lagi pikirnya kalau begitu masuk rumah ini. Kalau sekarang sudah enak. Ya, alhamdulillah. Tetangga itu ya ngebandingannya lihat saya itu Pak ya. Ya satu ada miliknya, ya jadi ya bersyukur saya. Kalau nggak ada bapak itu nggak segini saya rumah saya. Dan terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dilancarkan rezekinya. Ya menawi yang membalaskan Allah Taala. Kalau di waktu di dunia kan sering nulungin rumah butut, ya apa aja lah gitu. Itu ya sangat jujur, orang Jawa mah 100%, bukan 100% lagi, 1000%. Alhamdulillah, kursi, ya tempat tidur. Terima kasih gitu, 1000%. Mudah-mudahan orang tua saya yang udah almarhum, mudah-mudahan kan ngedoain. Rumah saya ada yang berbaikin. Bahagia kan orang sini berag, itu bahagia gitu. Ya mudah-mudahan sing dunia sampai akhirat Bapak gitu, menawi enak gitu. Sering di dunia nulungin orang yang kecepet, yang nggak makan ditulungin sampai rumahnya. Selangkah lagi rumah ini sudah selesai, Pak ya, sudah selesai. Tinggal sedikit nih lagi bekerja gitu ya. Dari lubuk hati Bapak yang paling dalam, ya apa yang Bapak rasakan? Oh ya, saya dulu saya kan kayak terhina sendiri ya itu ya Pak ya. Sebelum tetangga kapan kata saya, rumah saya orang nggak ada yang dijual buat berbaiki rumah, yang dijual nggak ada ya. Orang tua saya mah tinggalnya rumah butut Pak. Ya sewaktu kan bapak segitu kan Allah Taala ya, bapak kan ngasih milik. Jadi di situ pala saya saking ya saya bangganya Pak ditulungin sama bapak tuh ya. Sampai awal sampai akhir ini bersih rumah. Alhamdulillah. Siapa tahu doanya dijawab Pak ya, semalah ya. Doanya siapa dijawab tahu semalah. milik mah. Gitu. Ya alhamdulillah Bapak yang jalankan. Ya jalurnya kan Bapak ya, yang ngasih milik gitu. Ya terutama ya orang-orang dari dekat dari Jakarta, dari mana itu kan ya kan, saya kan terima kasih kan ada paket, ada apa gitu. Nah ya teman-teman, jadi ini saya garis bawahi kata-kata Bapak Marzuki tadi, ada yang menarik. Beliau bilang saya merasa terhina. Dia bilang merasa terhina. Betul teman-teman, jadi di lingkungan ini tidak ada lagi rumah yang
seperti yang kemarin, yang dulu-dulu, seperti rumah ini. Tidak ada lagi. Semua rumah di sini itu sudah bagus-bagus, sudah permanen. Hanya tinggal rumah Bapak Marzuki yang belum ada perbaikan sama sekali. Semua rumah di sini sudah punya sumur pompa, sudah lantai di keramik, punya kamar mandi di dalam rumah, punya WC. Sementara Bapak Marzuki tak satu pun yang punya, nggak ada. Sumur gali itu pun sudah mengering dan terpaksa meminta dari tetangga. Kemudian tidak punya kamar mandi, tidak punya WC, rumah sudah artinya sudah tidak layak. Tetapi beliau ini tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang dia sampaikan tadi, tidak ada yang bisa dijual untuk merenovasi rumah ini. Nggak ada yang bisa dijual. Jangankan untuk merenovasi rumah, untuk sekedar makan saja itu sulit Pak ya. Untuk mencari makan sulit. Karena Bapak Marzuki yang profesinya dulu sebagai tukang becak sudah tidak menghasilkan lagi. Karena sesuai perkembangan zaman, becak sudah tidak terpakai lagi. Dan juga Bapak Marzuki juga sudah sakit-sakitan, orangnya sudah sakit-sakitan, kaki sudah sakit. Kemudian yang ketiga, semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Bapak Marzuki. Mulai dari memasak, cuci piring, mengurus rumah, Bapak Marzuki yang mengerjakan semuanya. Jadi otomatis Bapak Marzuki ini tidak bisa keluar karena beliau mengerjakan semua yang ada di dalam rumah ini. Sementara Ibu Saimah ini sakit-sakitan, tidak kuat untuk bekerja rumah tangga. Saya nggak tahu nih, nggak kuat atau tidak bisa atau apa. Saya tidak paham ya tentang. Tapi yang saya tahu bahwa Bu Saimah ini sakit gitu. Jadi Bapak Marzuki ini betul-betul sangat senang, sangat bahagia sekarang ini, sangat berbahagia dengan renovasi rumah ini. Karena ini nggak mimpi, nggak apa, nggak ada mimpi. Tiba-tiba ada pertolongan dari Allah. Ya, akhirnya rumah ini pun direnovasi. Nah, jadi itulah kebahagiaan Bapak ya. Nah, Bapak sangat senang dengan adanya rumah ini sekarang, sudah sangat nyaman. Ya, nah, sekarang kita ke Ibu Saimah nih. Bu Saimah, rumah Ibu ini udah sangat nyaman Bu ya, sangat nyaman, indah, rapi. Iya, makasih Pak. Bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Iya, senang Pak. Bahagia, alhamdulillah gitu sama Bapak. Kasih sama Bapak, ketemu Bapak, kasihannya nggak ada segini-segini aja, nggak ada yang adem, nggak ada apa. Tidur kadang memblok di situ di slot, gitu. Nah, kalau untuk tidur nih, kan udah kamar Ibu udah ada nih sekarang. Udah nyaman tidur di atas kasur, udah nggak tidur di kasur 4 orang bertumpuk-tumpuk ya, udah berdua sama Bapak ya. Semua iya, nggak ada bagaimana saya tadinya mah ya. Aduh, Bapak tumpuk-tumpuk tidur di situ Pak. Nah, sekarang udah nyaman tidurnya Bu ya? Iya. Pules ya? Iya. Pules tidurnya? Iya. Pules tidurnya. Nah, jadi teman-teman, Bu Saimah ini kondisinya sakit ya. Bu Saimah ini saya nggak tahu nih, nggak bisa bekerja karena sakit atau memang nggak bisa bekerja. Oh, tadi Bapak bekerja aja. Nggak semua. Oh, tadinya bekerja aja. Iya, kemana-mana aja lah. Apa gitu. yang tadinya apa yang ya di Bu lakukan? dapur gitu, kerja apa gitu, nyapu, masak gitu. Pak biasa ngubah nyuci piring segala macam. Oh, jadi Ibu yang ngajakan rumah tangga. Iya, udah. Nah, semenjak kapan ini Ibu nggak bisa kerja lagi ini, semenjak kapan? Kayak bulan ini yang lagi sakit. Semenjak sakit kepala ini. Udah. Jadi mata Ibu Saimah ini berair terus. Ya, berair terus. Mengeluarkan air terus dua-duanya. Itu tuh seperti yang kita lihat ini, berair terus. Jadi begitu aja, berair terus. Terus ketika datang sakitnya, Ibu Saimah ini sampai kejang-kejang. Sampai kejang ya Bu ya? Iya. Karena sakit. Ya teman-teman,
umpama sudah selesai nih pengerjaan, tapi nanti untuk reviewnya nanti selanjutnya pekerjaan kita nanti ini ya Pak ya, untuk rumah sudah selesai tapi masih ada PR usaha untuk Suki. Iya. Ya, insya Allah nanti ikuti terus vlog Detik Asa teman-teman. Apa yang akan kita perbuat untuk Suki ini bisa bekerja, bisa menghasilkan, membantu dan menopang perekonomian keluarga. Karena kedua orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, otomatis tugas itu dilimpahkan kepada anak yang tertua yang notabene masih sehat, segar, bugar dan kuat, dan itu adalah tugas Suki. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.